Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pika Lianti, NPM 1981444, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur, Universitas Medan Area. Adapun dosen pengampu saya, yaitu Ibu Yunita Safitri Rambe STMT. Di sini saya akan menganalisis bangunan arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang dari arsitektur rakyat yang lahir dari masyarakat etnik, serta dibangun oleh tukang berdasarkan pengalaman atau trial and error, menggunakan teknik dan material lokal, serta merupakan jawaban atas setting lingkungan tempat bangunan tersebut berada dan selalu membuka untuk terjadinya transformasi. Arsitektur vernakular memiliki konsep yang sangat terbuka dan komprehensif. Arsitektur vernakular merupakan istilah yang juga mempresentasikan arsitektur primitif atau asli, arsitektur adat, arsitektur leluhur atau tradisional, arsitektur pedesaan, arsitektur etnis, arsitektur informal, atau arsitektur tanpa arsitek. Arsitektur vernakular tidak dapat disamakan dengan arsitektur tradisional, meskipun ada hubungan di antara keduanya. Analisis bangunan yang saya ambil adalah bangunan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia atau MAPMI yang berada di Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia atau MAPMI adalah ekspresi dari kehendak masyarakat Melayu untuk berhimpun, memusyawarahkan keberadaan adat dan kebudayaan Melayu, baik dalam konteks daerah, provinsi, nasional, bahkan dunia Melayu. Masyarakat Melayu ini memang menyadari bahwa ketiadaan institusi tempat bermusyawarah mengenai adat dan budaya mereka ini mengakibatkan kurangnya daya dorong dan lesat, serta potensi integrasi sosio-budaya. Kabupaten Langkat di Sumatera Utara dulunya adalah daerah kekuasaan Kesultanan Melayu Langkat. Karena itu di kabupaten ini banyak ditemukan bangunan berarsitektur Melayu, dan salah satunya adalah Gedung MAPMI yang berada di Jalan Proklamasi Kota Stabat. Bangunan ini termasuk bangunan vernakular karena Gedung MAPMI adalah sebuah gedung yang dibangun tujuannya untuk menjaga agar adat budaya Melayu tetap eksis sesuai perkembangan zaman. Bangunan gedung ini berbentuk rumah adat Melayu dengan arsitektur Melayu yang cukup kental. Orang Melayu Langkat memiliki rumah tradisional dengan bentuk khas Melayu dibangun dengan bentuk rumah panggung. Biasanya dibuat dari bahan kayu hitam, tetapi sekarang sudah ada yang menggunakan material batu, beton, dan semen. Pintu masuk biasanya berada di samping rumah dengan sebuah tangga, tetapi saat ini sudah ada yang menempatkan pintu masuk dan tangga di depan rumah. Rumah suku Melayu Langkat ini memiliki atap dengan daun nipah yang banyak terdapat di rawa-rawa, tetapi sekarang sudah ada yang menggunakan genteng dan seng. Gedung MAPMI berbentuk rumah adat Melayu dengan arsitektur Melayu yang cukup kental. Dengan bentuk rumah panggung yang ditopang tiang-tiang setinggi 2 meter, membuat gedung ini terlihat kokoh dan megah. Bagian bawah gedung ini bisa dijadikan tempat bersantai maupun tempat parkir kendaraan. Terdapat 2 tangga di bagian depan yang terhubung ke teras depan. Di samping kanan dan kiri bangunan juga terdapat tangga yang terhubung dengan teras atau serambi samping. Gedung berbentuk rumah adat ini juga memiliki serambi yang cukup luas dari bagian depan sampai bagian samping kanan dan kirinya. Selain arsitekturnya, ornamen-ornamen khas Melayu pun terlihat jelas pada ukiran pucuk rebung yang memenuhi beton-beton penyangga dan tembok-temboknya, serta hiasan kandang rasi yang menjadi pembatas lantai atas menampilkan keindahan yang sangat mengagumkan. Pada bagian kiri gedung ini juga terdapat gazebo kecil yang asik dijadikan tempat bersantai, tempat yang sempurna untuk melihat arsitektur Melayu Langkat. Kesimpulannya adalah arsitektur vernakular yaitu istilah yang digunakan untuk mengkategorikan metode konstruksi yang menggunakan sumber daya orisinal lokal untuk memenuhi kebutuhan lokal. Arsitektur vernakular berkembang setiap waktu untuk merefleksikan lingkungan
budaya, dan sejarah dari daerah di mana karya arsitektur tersebut muncul dan berada atau eksis. Arsitektur tradisional dan vernakular erat hubungannya. Suatu arsitektur tradisional bisa dikatakan merupakan bagian dari arsitektur vernakular, namun arsitektur vernakular belum tentu arsitektur tradisional. Kemudian, apabila seluruh konsepsi dan hasil karya tersebut diakui secara aklamasi, dan hasilnya sangat teruji dalam kurun waktu yang relatif panjang dan sangat lama hingga mendarah daging, karya vernakular ini masuk dalam klasifikasi karya arsitektur tradisional. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan, kritik dan saran saya persilahkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.